Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Gregorius Mas Raditya dari kelas A 2019 sore dengan nomor induk mahasiswa 191217273. Di sini hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yaitu tentang karakteristik sistem desentralisasi asimetris dalam perspektif negara kesatuan. Tentu bicara tentang desentralisasi asimetris dalam perspektif negara kesatuan, kita terlebih dahulu mengetahui sejarah atau asal mula istilah desentralisasi asimetris terlebih dahulu. Baru kita akan membahas bagaimana penerapan kelebihan dalam perspektif negara kesatuan. Konsep asimetris decentralization atau desentralisasi asimetris sendiri berkembang dari konteks tentang asymmetris federation yang diperkenalkan oleh Charles Taunton pada tahun 1965. Desentralisasi asimetris atau asymmetris decentralization adalah pemberlakuan transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu. Jadi tidak semua daerah dalam suatu negara yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam konteks negara dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada masa kini, frekuensi pembahasan mengenai masalah tersebut semakin meningkat. Tidak jarang terjadi tumpahan tindih yang kerap kita jumpai antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Itulah yang menghambat di mana pemerintahan saat ini yang dipegang oleh Pak Jokowi, yaitu beliau mengatakan bahwa negara kita ini negara yang terlalu banyak peraturan. Itulah yang menjadi hambatan. Mungkin Indonesia mengalami susah berkembang. Salah satu faktornya adalah di mana aturan itu akan menjadi penghambat dari setiap gerak-gerik atau usaha yang kita lakukan. Sebagai suatu sistem, desentralisasi saling berinteraksi dengan lingkungannya, di mana desentralisasi beroperasi. Lingkungan tersebut berupa faktor politik, sosial budaya, ekonomi, sejarah maupun geografi. Tentu dapat kita ketahui geografi di Indonesia itu beragam, dari dataran tinggi, rendah, serta politiknya, budayanya, historinya. Setiap daerah itu mempunyai ciri-ciri khas. Maka dari itu, desentralisasi asimetris ini aja menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kebijakan untuk kebersamaan. Konsep desentralisasi asimetris sebenarnya sudah dijalankan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu dengan adanya beberapa daerah berstatus istimewa atau berotonomi khusus, seperti yang kita ketahui Provinsi Papua, Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi khusus Ibu Kota Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima provinsi ini secara legal atau formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya suatu ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi sesuai dengan ciri masing-masing dalam pelaksanaan pemerintah daerah di luar ketentuan umum dan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ataupun peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.
tentu kita tidak asing dengan polemik yang terjadi di sejarah Indonesia, di mana pernah terbit suatu wacana dari pemerintah pusat yang akan menghapus tentang keistimewaan Yogyakarta. Itu menjadi polemik dan banyak terjadi pertentangan, di mana yang telah saya jelaskan tadi, desentralisasi asimetris ini tidak hanya satu faktor yang mempengaruhi Yogyakarta mendapat gelar istimewa, tentu dari historinya, dari ekonominya. Tidak hanya tentang satu faktor, itu banyak faktor. Dan oleh karena itu pengambilan kebijakan yang akan mencabut keistimewaan Yogyakarta dulu itu menjadi polemik. Begitu pula dengan Papua Barat, Papua, Aceh, semua daerah mempunyai ciri-ciri masing-masing. Setelah itu kita kembali dalam konteks negara. Kita tadi membahas tentang negara kesatuan. Perlu kita ketahui apa itu negara kesatuan. Menurut Strong, pada tahun 1951, negara kesatuan adalah negara tunggal atau unitaris, diorganisasikan di bawah sebuah pemerintahan pusat. Seluruh kekuasaan pemerintahan konstitusional terpusat di tingkat nasional, dan habitual exercise of supreme legislative authority by one central power, menurut D.C. pada tahun 1950. Salah satu kritik utama terhadap negara kesatuan datang dari beberapa tokoh tentang penggunaan sistem negara kesatuan. Salah satunya Patrick Meiger dan Mancur Olson menyebut bahwa negara kesatuan atau rezim yang secara sentralis sering mengalami kekurangan sarana, misalnya infrastruktur komunikasi, yang tentu dapat kita jumpai di negara kita sendiri, di mana negara belum mampu menghadirkan jaringan internet di berbagai daerah, yang contohnya di daerah timur seperti di Jawa atau Kalimantan atau Sumatera. Itulah salah satu contohnya. Kelemahan selanjutnya yaitu di mana kontrol pusat itu terhadap daerah lemah dan menimbulkan masalah lebih banyak daripada yang dapat diselesaikan. Misalnya keterlambatan birokrasi yang berbelit-belit akan menjadi penghambat bagi suatu pertumbuhan. Tentu jarak juga akan jadi masalah. Kita ketahui Indonesia bukan hanya lingkup kecil. Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu luas. Jarak adalah salah satu yang menjadi hambatan. Namun dalam konteks negara kesatuan, menurut saya itu ada kelebihannya juga, yaitu dimana lebih dalam konteks desentralisasi asimetris, suatu daerah akan berkembang lebih cepat daripada daerah lain, dan menurut ciri khas masing-masing. Namun itu akan menjadi kelemahannya pula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.